Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nia Agustina Pratiwi dan Fahri Habib Asyari. kami akan menjelaskan itu tentang materi gaya yang dimana ada pengertian gaya, macam-macam gaya, fungsi gaya, serta perubahan gaya. Oke, jadi saya Fahri Habib Asyari akan menjelaskan tentang pengertian gaya, teman-teman. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan posisi atau bentuk benda. Contohnya untuk memindahkan buku, kita perlu mengangkatnya. Untuk menggeser letak lemari, kita perlu mendorongnya. Untuk membuka atau menutup jendela, kita perlu mendorong atau menariknya. Untuk menimba air dari sumur juga dengan menggunakan tali, kita perlu menarik talinya. Jadi gaya itu ada yang kuat, ada yang lemah, teman-teman. Makin besar gaya yang dilakukan, makin besar pula tenaga yang diperlukan. Benda yang dikenai gaya dapat bergerak, berhenti bergerak, berubah arah, atau berubah bentuk. Gaya membuat suatu benda bergerak, tambah cepat, melambat, atau belok. Dan ada pula macam-macam gaya, yaitu gaya gesek. Gaya gesek itu apa? Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda. Ada juga gaya pegas. Gaya pegas itu adalah gaya tarik yang ditimbulkan oleh pegas. Ada juga gaya magnet. Gaya magnet itu apa? Memiliki gaya tarik terhadap benda-benda tertentu. Gaya tarik ini disebut dengan gaya magnet. Gaya magnet ini apa? Merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Ada juga gaya listrik. Gaya listrik itu merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik suatu benda. Ada juga dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu apa? Gaya gravitasi adalah tarikan alami yang memengaruhi semua materi. Gravitasi menarik semua materi mendekat satu sama lain. Di bumi, gaya gravitasi menarik segala suatu ke pusatnya. Terdapat gaya tarik dan dorong benda sepanjangnya. Ada juga dengan fungsi gaya. Fungsi gaya itu apa? Satu, memindahkan benda, yaitu memindahkan benda yang diam hingga bergerak ke posisi yang diinginkan. Ada juga dengan menghentikan benda yang bergerak. Seperti apa? Gaya berfungsi untuk berbagi kegiatan manusia. Untuk lebih jelas, fungsi-fungsi gaya berikutnya adalah menghentikan benda yang bergerak menjadi diam. Ada juga dia menambahkan laju kecepatan benda bergerak. Seperti apa? Fungsi selanjutnya dari gaya adalah menambah pergerakan suatu benda lebih kencang lagi. Yang ada yang terakhir nih, mengubah wujud benda. Seperti apa itu? Fungsi gaya adalah melakukan perubahan wujud. Oke teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang rumus-rumus gaya. Jadi, gaya itu disimbolkan dengan F, dengan satuan Newton. Jadi teman-teman, rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. M itu adalah massa benda dengan satuan kilogram. A itu adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Oke, yang kedua ada gaya gesek. Jadi, rumus untuk gaya gesek adalah F sama dengan mu dikali N. F-nya adalah gaya gesek seperti yang saya bilang tadi, gaya itu disimbolkan dengan F, dengan satuan Newton. Nah, setelah itu, mu itu adalah koefisien gesekan teman-teman. N itu adalah gaya normal. Nah, selanjutnya ada gaya pegas teman-teman. Rumus dari gaya pegas adalah F sama dengan K dikali X. Jadi, F itu seperti yang saya bilang adalah gaya dengan satuan Newton. Nah, yang K itu adalah konstanta yang dimiliki pegas dengan satuan Newton per meter. X itu adalah pertambahan panjang pegas akibat dari gaya dengan satuan meter. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gaya magnet. Jadi, besar gaya Lorentz pada kawat penghantar secara umum itu rumusnya adalah F sama dengan B dikali I dikali L sin theta. B itu adalah medan magnet atau biasa kita sebut sebagai induksi magnetik. I itu adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. Terus L itu adalah panjang kawat dengan satuan meter. Nah, theta itu adalah sudut antara arah medan magnet dan arah arus dengan satuan derajat. Nah, selanjutnya besar gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet dapat dihitung menggunakan persamaan F sama dengan B dikali Q dikali V kecil sin theta. Jadi B itu adalah induksi magnetik, Q itu adalah muatan listrik, V itu adalah kecepatan muatan dengan satuan meter per sekon. Dan selanjutnya tetanya juga sudut antara arah medan magnet dan arah kecepatan dengan satuan derajat. Selanjutnya ada gaya listrik. Jadi rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, F-nya adalah gaya kolom teman-teman. Q1-nya adalah besar muatan sumber.
Nah, Q2-nya adalah besar muatan uji. Nah, itu biasanya Q1 itu adalah besar muatan awal, Q2 adalah besar muatan setelahnya. Jadi akhir. Nah, awal dan akhir. R-nya adalah jarak antara kedua muatan dan K itu adalah konstanta dengan nilai 9 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat per kolom kuadrat. Selanjutnya ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi rumusnya adalah F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat. Nah, F itu adalah besar gaya antar dua massa dengan satuan Newton. Nah, G itu adalah konstanta gravitasi yang nilainya 6,674 dikali 10 pangkat minus 11. Dan M1-nya adalah massa benda pertama, ya, massa benda awal. Nah, M2-nya adalah massa benda akhir, nah dengan satuan kilogram. R-nya adalah jarak antar pusat dari dua benda dengan satuan meter. Dan yang terakhir itu kesimpulan gaya, yang dimana gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya bisa dirasakan. Dapat diukur dengan alat yang bernama dinamometer dan mempunyai satuan Newton. Gaya dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, serta gaya listrik. Dan ada juga nih fungsinya. Fungsinya apa? Memindahkan benda, menghentikan benda, menambahkan laju kecepatan benda bergerak, serta mengubah bentuk benda. Kami dari kelompok 2 ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian.